Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP ya. Ini adalah HP Oppo. Kalau nggak salah ini Oppo A16 atau Oppo A15 ya boloku ya. Dan ini masalahnya itu adalah LCD-nya udah pecah. Kemudian di sini itu saya terima kondisi HP-nya dalam keadaan seperti ini ya. Ini keadaannya itu udah kebuka untuk backdoornya yang pertama. Yang kedua itu pelanggan sudah bawa LCD sendiri ya. Nah, jadi sekarang itu udah zamannya LCD itu udah beli ya. Bisa beli di online sendiri kemudian dipasangkan ya. Ini adalah hal biasa untuk zaman-zaman sekarang ya. Gak apa-apa, yang penting nanti kita lanjut proses pasang ya. Oke lanjut aja. Yang pertama itu kita buka dulu untuk skru-skrunya ya. Semuanya kita buka ya. Karena di Oppo jenis ini itu kita buka dua kali ya. Jadi yang pertama itu adalah buka di bagian backdoor. Yang kedua itu buka di bagian bezelnya. Nah ini kita buka semuanya. Semoga nanti bisa. Karena LCD yang saya lihat yang dibeli oleh pelanggan ini tidak ada merek ya atau unmerek ya. Solasi nih Mbak Nur. Oke, selanjutnya kita buka dulu di bagian kartu ya. Kartu ini bisa di awal juga bisa di pertengahan ya, boloku ya. Tidak ada masalah. Nah, ini LCD-nya kan kelihatan ini udah pecah ya. Lalu kita tepikan, jangan sampai nanti ada yang hilang ya, boloku ya. Oke. Setelah kita tepikan seperti ini, kemudian kartu udah kita cabut, kemudian langkah ke selanjutnya adalah kita buka dari sini ya. Dari tempat kartunya ini ya. Bisa pakai kuku, bisa juga pakai alat ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja. Yang penting udah dipastikan seluruh skrunya itu udah kecabut ya. Meskipun nggak semuanya kecabut, yang penting jangan dipaksa gitu ya. Nah ini masih ada dua. Karena kadang-kadang skru itu meskipun dia itu udah kayak kelihatan gitu ya, tapi kalau warnanya itu sama dengan lampu kadang-kadang ya nggak bisa terlihat semua ya boloku ya. Jadi santai aja dan tetap fokus. Nah seperti ini udah kebuka ya. Lalu kita tepikan lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita lepas bagian baterai. Ini udah lepas untuk bagian tombolnya tadi ya, nggak apa-apa. Ini tombolnya kayaknya tidak original juga karena warnanya udah beda ya. Lanjut kita lepas untuk bagian baterai ya. Di bagian konektornya dulu kita lepas aja semuanya agar supaya tidak ada sambungan apapun ke dalam mesin ya, biar lebih aman ya. Kemudian di sini tak dapati untuk baterainya udah kembung. Tapi dari pelanggan minta digantikan LCD aja, nggak apa-apa, kita proses. Oke, dan ini udah terbuka. Kemudian kita buka seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini biarkan aja seperti ini, nggak apa-apa. Lalu kita ambil seperti ini. Nah, setelah itu kita panasi dengan blower. Kalau misalkan teman-teman itu mau buka secara mandiri, teman-teman bisa membukanya dengan high dryer. Tapi kalau misalkan LCD-nya itu udah positif pecah kayak gini ya, itu nggak apa-apa, dibuka dengan langsung dibuka secara mandiri ya. Tapi kalau misalkan LCD-nya itu masih bisa diperbaiki, alangkah baiknya itu dibawa ke tukang servis ya. Kalau misalkan sih, tapi kebanyakan kalau udah pecah kan nggak bisa ya diperbaiki ya, udah ganti aja gitu ya. Oke, ini dipanasi ya, dikira-kira aja. Kemudian selanjutnya adalah kita gunakan plat kecil ya, seperti ini ya. Kita gunakan plat kecil seperti ini untuk membukanya. Nah, kayak gini ya. Lalu kita cari sela aja. Karena LCD-nya ini udah rusak banget ya. Jadi aku nggak perlu hati-hati ya untuk membongkarnya ya. LCD-nya udah rusak banget.
Udah hancur Mina ini. Oke, dan ternyata ini LCD-nya juga tidak original. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada tulisan di sini yaitu tanggal 2 bulan 2 2023 ya penggantiannya ya. Lumayan awet kalau untuk sampai sekarang ya. Kemudian selanjutnya kita tepikan untuk LCD-nya yang lama. Lalu setelah itu kita bersihkan dulu ya. Kalau dibersihkan dulu juga bisa. Kalau misalkan teman-teman itu nggak bersihkan dulu juga nggak apa-apa ya. Karena kita harus lakukan pengetesannya dulu. Di sini saya tunjukkan untuk bagaimana cara membersihkan lem yang benar-benar bisa akurat dan tidak memakai benda tajam ya. Atau tidak memakai cairan ya. Sebetulnya pakai cairan juga bisa, tapi kalau pakai cara seperti ini itu biasanya bisa terkelupas secara bersih banget ya. Nah, kayak gini ya. Jadi diambil gitu, cuma kita itu gunakan jarum yang kecil ya atau pinset yang kecil ya. Nah, kita putar aja kayak gini, itu udah ketarik semua ya. Diputar aja pelan-pelan kayak gini, itu bisa ketarik ya untuk lemnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat, padahal ini lemnya juga udah lama. Nah, kalau ketariknya kayak gini, itu dia itu bisa awet banget ya. Bukan bisa awet, bisa apa namanya itu bersih banget. Nah, lihat. Nah, kayak gini ya. Bisa juga pakai cairan ya, teman-teman ya. Kadang ditarik juga pakai tangan. Nah, seperti ini ya. Yang penting itu gimana caranya bisa bersih aja ya. Oke, selanjutnya adalah kita coba untuk LCD-nya ya. Apakah bisa? Nah, biar nanti kalau ada masalah, kakaknya itu yang punya LCD bisa tukar sama penjual. Itu kita harus coba dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu beli LCD itu jangan langsung dilem ya. Harus dicoba dulu, dites-tes dulu. Kalau misalkan sudah cocok, sudah pas, baru kita lakukan pengelimannya gitu ya. Oke. Nah, ini tak pasang dulu. Oke, dan ini sudah terpasang. Kemudian setelah itu kita akan coba dulu ya. Kita nyalakan. Oke. Nah, ini tak ambil aja dulu. Nah, kalau misalkan udah bener-bener terpasang seperti ini, kita tinggal coba untuk hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan sudah menyala Oppo di sini ya. Selanjutnya adalah ketika sudah menyala seperti ini, kita akan tunggu sampai tampil di menu ya. Lalu kita coba untuk scroll, kita coba untuk cek-cek warnanya dan kita cek untuk bagian persisinya ya. Baru setelah itu kita lanjutkan di proses selanjutnya ya, teman-teman. Jadi pasang LCD itu sebetulnya mudah, tapi kalau misalkan kurang tahu itu akan jadi sulit ya. Oke, ini sudah tampil menu. Sebatas yang saya lihat layarnya bagus, kemudian sentuhannya ini responsif ya, responsif, dan untuk bagian tombol-tombolnya tidak ada masalah. Ini bisa saya kategorikan normal ya.
Ini sebatas yang saya tahu pada saat cek ya, belum kita lakukan pengeliman ya. Dan kemudian adalah kita coba untuk tekan-tekan nomor. Nomor aman ya semuanya, tidak ada masalah apapun. Kita coba untuk cek ke bawah seperti ini, lalu kita cek bagian layar juga. Lampu-lampunya efektif ya teman-teman ya. Oke. Bagian tepi-tepi aman, bagian kamera dicek juga aman. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba cek untuk bagian pengecasan ya. Jadi kita pastikan meskipun yang diganti itu cuma LCD-nya, tapi apakah ada pengaruh ketika dilakukan pengecasan ya. Pengecasan masuk di sini baterai 99% dan ampernya 1,2, 1,1. Ini normal ya. Oke, ketika sudah seperti ini kita tunggu sebentar. Biasanya sih kalau aku itu tak tunggu itu sekitar 30 menit kah, 20 menit kah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ditunggu sama yang punya, maka kita harus satset ya, biar segera selesai aja ya. Nah ini udah selesai. Setelah ini kita coba lagi untuk tes lagi ya. Mode pesawat kita coba, kita di sini buka-buka. Yang lain nggak saya buka ya. Yang sekiranya menjadi persyaratan dalam dunia servis aja yang saya buka ya. Oke, jadi untuk tombol-tombolnya semua normal. Kalau udah seperti ini kita matiin HP-nya. Oke, dan kita coba matikan. Dan ternyata berfungsi sempurna ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ketika proses seperti ini sudah dilakukan, baru dilakukan proses pengeliman ya. Oke, dan ini saya kira udah cukup. Tinggal saya lakukan lagi pengeliman prosesnya. Kemudian nanti kita kasihkan ke orangnya ya, karena udah menunggu ya. Baiklah boloku, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.